Oke, baik, kita mulai ya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, teman-teman. Selamat menjelang Natal. Beberapa hari lagi kita akan Natal dan kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul terakhir di minggu terakhir di tahun 2021. Ini terakhir kali kita nge-Zoom bersama ya. Kita bersyukur dan kita bersyukur karena kita kedatangan seorang hamba Tuhan yang akan sharing, akan berbincang dengan kita semua, akan membahas tentang seputar Natal ya. Minggu yang lalu juga, minggu ini juga kita akan membahas seputar Natal, prepare hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan dalam hati kita. Baik, sebelum saya akan perkenalkan, ini saya nggak akan perkenalkan, tapi langsung pembicara yang akan memperkenalkan diri ya. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh bercakap-cakap, berbincang-bincang tentang perbincangan dalam kasih Tuhan, khususnya ketika kami bersiap-siap menyambut kelahiran Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong setiap pendengar, Tuhan tolong setiap admin yang boleh mengoperasikan semua ini, kami berdoa, biar Tuhan yang boleh pakai, Tuhan boleh benar-benar memakai acara ini yang langsung maupun yang sudah di-upload ke dalam YouTube untuk boleh memberkati banyak orang, banyak generasi muda, banyak jiwa-jiwa. Kami minta Tuhan, nama Tuhan pada akhirnya akan dipermuliakan. Kami serahkan semua ini, waktu, tempat, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu teman-teman, saya tidak memperkenalkan pembicara, biarkan pembicara yang memperkenalkan dirinya, kemudian nanti langsung saja kita akan serahkan semuanya kepada pembicara kita. Kami persilahkan kepada Pastor Claudia, silakan. Halo, thank you Pastor Haryono. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Saya panggilnya apa nih teman-teman, saudara-saudara? Bebas. Oh, bebas. Free. Oke, izinkan saya sambil share screen ya. Oke. Ya, udah kelihatan kah? Oke, sudah. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Claudia Angelina. Saya melayani di Gereja Bethel Tabernacle di Kota Medan, di Jalan Kawi. Jadi kalau Bapak Ibu itu tahu Jalan Merbabu, Jalan Sindoro, Jalan Sibayak, nah di daerah situ. Jadi saya kenal Haryono ini, saya sebenarnya kenalnya sama kembarannya. Terus ya kalau nggak salah pernah sekelas dulu kalau nggak salah. Sekelas. Nah, terus Haryono malah saya nggak terlalu kenal, nggak tak kenal sebelum pas beberapa tahun lalu sebelum pandemi, bareng sama satu orang teman, mungkin sebentar lagi juga hadir bareng ya, katanya mau hadir, itu dikenalkan, kok saya pernah lihat ya Haryono ini, oh ternyata saya lihat bukan Haryononya, kembarannya waktu itu, saya kenalnya kembarannya, gitu. Jadi Bapak Ibu, dan sekarang saya melayani di Medan, saya lahir di Jakarta, saya pindah ke sini tuh SMP, kemudian saya sempat kerja, saya kuliah, saya sempat kerja juga di Kota Medan, baru akhirnya Tuhan panggil saya untuk melayani secara full time, penuh waktu. Dan dari tahun 2010 saya komit full time sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan masih mempercayakan saya untuk melayani Tuhan dan melayani sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Bersama dengan kita juga ada Felicia Garcia ini. Felicia adalah koordinator dari pemuda Youth and Teens di tempat kami di Gereja Bethel Tabernacle. Oke, Bapak Ibu, sekali itu aja perkenalannya. Saya juga bingung kalau kenalan saya suka ngomong apa sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai. Saya diberikan tema Diakah Immanuel. Sebenarnya waktu saya di ini saya bingung. Ya masa ada pertanyaan Diakah Immanuel, tapi ketika saya mulai mencari, saya mulai belajar, saya mulai research, oh ternyata ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, banyak sekali hal yang saya temukan, dan saya bersyukur ada tema ini, di mana saya diberkati sekali ketika saya mempersiapkan ini juga. Dan saya percaya kita bisa belajar bersama-sama malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semua di sini rindu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, Natal selalu menjadi momen yang paling dinanti.
Saya nggak buluk kalau saya mengatakan bahwa Natal adalah untuk semua orang. Kenapa enggak? Karena bagi non-Kristen, Natal adalah waktu libur panjang, di mana para keluarga bisa pulang kampung, bisa libur bersama-sama, menghabiskan waktu lebih banyak. Biasanya dulu sebelum pandemi, kan kalau sekarang kan liburnya kan diikat ya. Kalau sebelum pandemi kan liburnya dari Natal sampai Tahun Baru, itu bisa cuti panjang. Bisa belanja akhir tahun banyak diskon, para pedagang itu bisa mendapatkan. Kebetulan rumah saya ini gereja itu kan di dekat pusat pasar, dekat Medan Mall, di mana setiap Natal, Tahun Baru itu macet pol, nggak bisa jalan. Tapi karena pandemi jadinya nggak terlalu macet, Bapak Ibu Saudara. Nah itu jadi nggak muluk rasanya kalau kita mengatakan bahwa Natal memang sebenarnya untuk semua orang. Karena bagi seorang Kristen pun, Natal bukan hanya sekedar kita bertukar kado, bukan hanya sekedar kita makan bersama keluarga, atau sekedar kita akhirnya baru ingat, oh ya tahun ini saya belum ke gereja, Natal saya harus ke gereja. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara, karena Natal adalah sebuah momen untuk kita mengingat satu karya yang luar biasa besar dalam kehidupan manusia. Bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah awal dari misi dia datang ke dunia. Kelahiran Yesus Kristus itu adalah yang kita kenal dengan Natal, itu adalah satu peristiwa yang sangat krusial bagi iman Kristen. Karena tanpa Natal nggak akan ada Paskah, tanpa kelahiran nggak akan ada kematian Kristus, dan tanpa kematian Kristus itu nggak akan ada kemenangan atas dosa, dan nggak akan ada kehidupan kekal, kita juga akan binasa. Makanya Natal adalah peristiwa yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Dan kelahiran Kristus itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah, kudus, dan indah. Gimana enggak? Karena kelahirannya adalah satu-satunya peristiwa yang dinubuatkan para nabi 400 tahun sebelumnya, dicatat oleh dalam sebuah buku yang bertahan ribuan tahun. Jadi satu-satunya buku yang bertahan ribuan tahun walaupun diserang dari segala macam arah adalah firman Tuhan, adalah Alkitab. Dan itu adalah buku yang luar biasa. Yesus Kristus bukan hanya sekedar tokoh di dalam Alkitab, tokoh dalam sejarah, tapi dia adalah Tuhan yang kelahirannya itu sangat ajaib. Semua orang juga mengenal Yesus Kristus, paling enggak pernah tahu atau dengar namanya. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23, di sana dia disebut dengan kata Immanuel. Entah Immanuela, entah Immanuel, orang-orang yang orang Kristen ada rasanya yang bernama Immanuel atau Immanuela. Nah, arti nama itu sendiri adalah Allah beserta kita, ya kan? Bapak Ibu Saudara, salah satu kebutuhan utama manusia itu kan ditemenin. Tapi apakah itu? Nah, kita baca dulu sebelum kita masuk, kita akan baca dulu dalam Matius pasal 1 ayat 23. Supaya lebih lengkap, saya menulisnya dari ayat 2, saya mengambilnya dari ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang paling kebutuhan utama oleh manusia adalah rekan atau teman, atau ada orang yang bersama-sama dengan kita. Terlepas kita penakut atau kita berani, kita butuh orang untuk bersama-sama dengan kita. That's why lah ya, orang-orang itu pada sedih ketika mereka jomblo. Orang-orang sedih ketika mereka single. Sering diledekin Jonas, jomblo ngenes katanya. Atau patah hati berlebihan ketika putus karena apa, tadinya sama-sama akhirnya jadi sendiri, tadinya ada yang nemenin jadi nggak ada yang nemenin, karena memang manusia itu diciptakan kan untuk bersosialisasi, bersekutu, nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu, makanya kita ketika pandemi disuruh lockdown, kita tuh setengah mati awal-awalnya. Mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang senang di rumah, enggak, tapi sesenang apapun orang di rumah pasti kepengen keluar rumah dan bersosialisasi. That's why Tuhan juga ciptakan Hawa untuk nemenin Adam, jadi penolong buat Adam juga. Nah, saya jadi teringat satu kali ceritanya mama saya waktu itu, mama saya, papa saya, dan saya baru lahir. Ini kan saya nggak tahu ya, mama saya ceritain, papa harus keluar kota waktu saya baru lahir. Tinggallah mama sendirian di rumah berdua sama saya yang masih bayi kecil. Tapi mama katanya nggak takut. Mama saya tuh paling nggak bisa sendirian, saudara. Nah, kenapa dia nggak takut? Karena dia merasa ada satu orang, walaupun ini bayi, waktu itu saya cuma bisa oa-oe, nggak bisa ngapa-ngapain,
Tapi karena dia merasa ada yang nemenin, dia merasa nggak sendirian. Nah, itulah manusia. Kita selalu butuh seseorang yang bersama dengan kita. Nah, berbicara tentang teman, apakah iya Immanuel itu artinya Tuhan nemenin kita? Apakah iya artinya itu? Nah, untuk itu kita akan melihat beberapa hal, saudara, pada malam hari ini. Kita akan melihat dulu, Immanuel itu ditulis berapa kali sih di dalam Alkitab? Immanuel ditulis hanya 3 kali di dalam Alkitab. Kalau kita mencari tahu, Immanuel hanya ditulis 3 kali, di Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, kemudian Matius 1 ayat 23. Nah, Matius 1 ayat 23 ini mengutip dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendiri akan memberikan kamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini yang dikutip oleh Matius berasal dari Yesaya 7 ayat 14. Nah, kata Immanuel ini adalah kata yang gak asing. Kita juga tahu artinya apa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ini. Diakah Immanuel? Untuk itu, karena Matius pasal yang pertama ayat 23 ini diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14, kita akan membahasnya terlebih dahulu mengenai Yesaya pasal 7 ayat 14. Judulnya adalah Immanuel adalah anugerah. Kenapa Immanuel adalah anugerah? Saya akan membacakan ayat ini terlebih dahulu bagi kita semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam konteks Yesaya, Immanuel di sini berbicara dalam konteks kerajaan. Pada saat itu ada kejadian yang luar biasa genting yang dilihat oleh Raja Ahaz, Raja Yehuda, karena dia sedang menghadapi satu peperangan melawan dua kerajaan, yaitu Israel dan Aram yang bersatu mau melawan Ahaz atau kerajaan Yehuda. Israel dan Aram ini mau menyerang Yerusalem pada saat itu. Konteksnya adalah itu, di dalam ketakutan. Ahaz ini didatangi oleh seorang nabi namanya Yesaya. Dia dibilang sama Yesaya, Ahaz, kamu harus berdoa minta tanda. Kita lihat ya ayat 10 sampai 13. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati atau yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Sampai di sini, kalau kita lihat ini, kita merasa, Ahaz baik kali. Dia nggak mau mencobai Tuhan loh. Tapi ternyata, saudara, ini adalah hal yang salah. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Tuhan yang bilang, minta tanda. Tapi Ahaz yang bilang, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya dengan marah, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Ahaz ini keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini, Yesaya itu lagi ngomong sama Ahaz, dia menyampaikan firman Tuhan kepada si Ahaz. Kasih tahu Ahaz, Ahaz minta tanda. Ini firman Tuhan, Tuhan suruh kamu minta tanda. Tapi Ahaz jawab, enggak usah, enggak mau. Aku enggak mau minta, aku enggak mau cobai Tuhan. Ahaz itu lagi enggak jujur, saudara. Kenapa? Ini bukan tanda bahwa dia itu sedang percaya penuh kepada Tuhan sampai dia enggak mau minta tanda. Tapi justru karena dia ragu, maka dia enggak mau minta tanda. Karena dia nggak percaya, maka dia nggak mau minta tanda. Buktinya Yesaya kesel. Yesaya bilang, wah kurang ajar ini anak keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan banyak orang? Sekarang kamu melelahkan Allahku juga. Allah, dia sengaja menyebutkan kata Allahku, menunjukkan betapa dekatnya Yesaya dengan Tuhan. Jadi kayak Yesaya tuh pengen ngomong sama Ahaz, oke, fine Ahaz, kamu nggak mau minta pertanda, padahal Tuhan udah suruh kamu minta tanda. Kamu nggak mau, bukan karena kamu percaya penuh, tapi justru karena kamu nggak percaya kan, karena kamu ragu. Oke, fine Ahaz, tapi kamu harus tahu, kata Yesaya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Yesaya bilang seperti itu. Jadi Yesaya mau kasih tahu Ahaz, segala ketidakpercayaan Ahaz, keraguan Ahaz, itu tidak membatalkan janji Allah atas umatnya. Keturunan Ahaz tahu dia adalah keturunan Daud. Ahaz tahu akan janji ini. Ahaz tahu tentang janji akan Immanuel atau Mesias itu. Tapi Ahaz tidak percaya.
Ahas menghina nubuat dan tidak menghargai wahyu ilahi. Sehingga Yesaya marah, dan Yesaya ngomong ayat 13 ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi janji Allah tentang ini, janji Allah tentang Mesias itu disampaikan kepada Ahas dalam masa-masa seperti ini. Di dalam ketakutan, sebenarnya Ahas itu lagi ketakutan, Saudara. Ahas itu lagi bukan dia percaya penuh, justru karena keraguannya sangat besar, itu membuat dia akhirnya nggak mau minta tanda. Karena apa? Bayangan tentang besarnya pasukan Aram dan Israel itu sangat menakutkan bagi Ahas. Bagaimana dua kerajaan itu kerajaan kecil. Dia sangat takut sampai akhirnya dia meragukan Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi justru di saat itu Tuhan mengutus Yesaya menyampaikan berita tentang Immanuel. Kan rasanya kayak agak gak nyambung ya, Bapak Ibu Saudara, kok peperangan sama Immanuel? Oke, kita sabar dulu, pertanyaan itu akan kita lihat nanti. Janji Allah tentang Mesias itu disampaikan di sini. Supaya apa? Supaya Ahas ingat, bangsa Yehuda, orang Yehuda itu ingat. Janji Allah itu tidak berubah, dan tidak ada satupun yang bisa membatalkan janji Allah, apapun kondisinya. Bahkan di dalam perang yang mungkin dalam bayangan Ahas itu begitu mengerikan, itu tidak berubah. Saya jadi teringat ada satu orang yang sangat luar biasa bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan seperti ini. Janji-janji yang paling jelas tentang Mesias itu diberikan pada saat-saat yang paling gelap dalam sejarah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Bahkan di saat yang paling gelap dalam sejarah bangsa Yehuda, orang Yehuda dalam peperangan yang sangat mengerikan. Di situ janji Mesias itu diberikan ulang lagi. Diingatkan bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai mereka. Yesaya diutus untuk menenangkan Ahas dan rakyatnya. Karena Ahas menolak minta pertanda karena keraguan-raguannya. Maka Tuhan sendiri yang memberikan pertanda itu. Dan inilah anugerah itu, Bapak Ibu Saudara. Inilah anugerah itu. Tuhan sendiri yang punya inisiatif untuk memberikan tanda. Tuhan sendiri yang punya inisiatif. Keinginan itu muncul dari Tuhan sendiri. Bahwa tanda itu akan tetap diberikan. Mau Ahas ragu, Ahas tidak percaya, Yehuda nggak percaya, bangsa ini nggak percaya. Ini adalah berita yang sebenarnya benar-benar itu dibutuhkan oleh Ahas. Bagaimana tidak? Dia itu dalam ketakutan, dalam keraguan-raguan. Saudara, ketika kita di dalam ketakutan atau keraguan-raguan, ketika ada orang yang bilang, oke, kamu nggak usah takut, aku akan bareng-bareng sama kamu. Itu akan menolong kita untuk lebih berani. Nah, Ahas sebenarnya betul-betul membutuhkan berita ini. Tapi entah bagaimana, Bapak Ibu Saudara, berita ini akhirnya kayak gak dianggap sama Ahas. Kenapa? Karena dia terlalu dikuasai oleh ketakutan, kesulitan, oleh bahaya, oleh kekhawatiran yang dia pikirkan oleh dua raja atau dua kerajaan yang akan menyerang itu. Rasanya lebih besar daripada janji Tuhan yang dia tahu. Sehingga ketika waktu berita ini disampaikan, dia merasa, oh oke, dia nggak ada respon apapun. Ya Bapak Ibu Saudara, ini menyatakan satu hal yaitu yang namanya unconditional love dari Tuhan. Unconditionality. Kalau ada istilah unconditionality dari anugerah Tuhan. Karena apa? Berita anugerah ini muncul di tengah konteks orang yang sedang ragu. Orang yang sedang meragukan Tuhan. Orang yang sedang kalut oleh hal-hal yang peperangan, oleh hal-hal ketakutan, oleh hal-hal yang mengkhawatirkan, yang berbahaya. Ahas sedang seperti itu dan berita ini muncul. Sekali lagi anugerah ini menunjukkan anugerah Tuhan yang sangat besar. Dan ini akhirnya membuat kita mengingat satu ayat bahwa di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Natal bukan hanya tentang kado. Natal bukan hanya tentang perayaan, tapi Natal adalah bagaimana kita mengingat betapa besarnya kasih Allah. Bahkan ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Inilah anugerah itu. Berita Immanuel ini muncul dan menunjukkan anugerah Tuhan yang besar. Inilah Immanuel. Di tengah ketidaksiapan kita mendengar berita ini, Tuhan memberitahukan kepada kita tentang berita Immanuel ini, tentang Immanuel. Ketika Yerusalem berita Immanuel, dia sedang enggak dalam konteks mereka lagi kesepian, mereka lagi enggak punya teman, mereka perlu penyertaan.
lalu Tuhan datang nemenin. Jadi kita bisa bilang, berarti Immanuel bukan hanya sekedar nemenin. Bukan nemenin loh. Bukan lagi karena kita kesepian lalu kita tiba-tiba Tuhan zelep datang, aku temenin kamu ya. Bukan seperti itu tentang Immanuel. Tapi Immanuel berbicara mengenai anugerah, tentang dalam konteks di Yesaya 7:14 itu adalah konteks peperangan. Karena mereka kerajaan yang sedang berperang. Kita nggak akan bisa mengerti Immanuel kalau kita nggak ngerti tentang peperangan. Tadi sempat ngobrol sebentar dengan Pastor Haryono dan ngobrol tentang peperangan dan perdamaian, dan itu rasanya ya benar karena mereka selalu berperang. Kan gini, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini mungkin kita merasa kita sedang nggak berperang, Indonesia sudah merdeka dari tahun 45, apa yang kita perangi? Bapak Ibu, Immanuel itu menyertai kita, dan supaya apa? Kita bisa berperang dengan berani. Dalam hal apa? Setiap hari kita mengalami peperangan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Peperangan melawan apa? Keinginan, melawan hawa nafsu, melawan keserakahan, melawan kesombongan, melawan godaan. Mungkin kita bilang, tapi aku nggak sombong, tapi aku nggak serakah, aku nggak pengen apapun kok. Aku bisa melawan nafsu. Nah, itulah di saat itulah kita sedang berperang. Kita sedang berperang bukan dalam hal jasmani, kita mengambil tombak atau mengambil apa Indonesia bambu runcing atau mengambil pistol atau apa, enggak seperti itu. Kita berperang dalam artian spiritual enemies. Kita berperang melawan bahkan pikiran kita sendiri, ini adalah medan perang. Bahkan ketika kita hidup sehari-hari kita bahkan bisa mengalami godaan. Godaannya bukan hanya godaan dalam hal seksual aja, banyak hal Bapak Ibu Saudara. Godaan yang bisa membuat kita bahkan jatuh ketika kita tidak bisa menahan keinginan kita. Contoh ya, paling simpel. Ketika kita sedang diet, itu makanan terlihat lebih enak daripada biasanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya yakin semua mengerti itu. Jadi, Saudara bisa bayangkan bukan, bagaimana kita melawan keinginan di dalam kehidupan kita. Melawan keinginan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Contoh nih ya, Saudara, lebih enak tidur daripada ke gereja pagi-pagi. Lebih enak tidur daripada bangun untuk doa pagi. Lebih enak nonton Netflix daripada ngumpul seperti hari ini. Ya, itu keinginan. Tapi kita berhasil melawan keinginan kita. Dan itu bukan karena kekuatan kita. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Itu karena ada Tuhan yang menyertai kita. Karena dengan penyertaan Immanuel, kita mungkin melawan godaan. Itu kita bisa melawan godaan itu dan menang ketika kita terus mengingat anugerah. Dan itu adalah karena Immanuel, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Mengingat anugerah apa? Anugerah yang Yesus tunjukkan dengan kematiannya di kayu salib. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita percaya pada Kristus, dengan penyertaan, dengan adanya Immanuel itu, yang adalah anugerah, kita memiliki keyakinan, kita udah menang atas dosa. Kenapa? Karena kita ingat anugerah yang Yesus tunjukkan dengan kematiannya di kayu salib. Itulah cara kita bisa menang melawan godaan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita hanya mengandalkan kekuatan pikiran kita hanya mengandalkan apa yang kita bisa, kita nggak akan pernah bisa melawan godaan, keinginan, bahkan kita sangat mungkin untuk jatuh dalam dosa. Tapi kita ingat, ketika kita mengingat Immanuel, Allah itu bersama dengan kita. Ketika kita mengingat anugerah itu, Yesus sudah menunjukkan anugerahnya dengan mati di kayu salib bagi kita. Maka kita akan bisa untuk melawan setiap godaan dan keinginan yang muncul dalam kehidupan kita. Yang kedua, Immanuel adalah Yesus. Melalui kelahiran Yesus, kalau kita lihat dalam Matius pasal yang pertama ayat 23, ini kan mengutip dari Yesaya 7:14 tadi ya Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius mengutip perkataan nubuat dari Nabi Yesaya yang tadi kita bahas. Di sana kita memahami bahwa Immanuel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya berbicara mengenai keadaan mendatang, karena waktu Yesaya itu Immanuel belum ada. 400 tahun setelahnya baru Immanuel lahir, Yesus Kristus lahir. Dan itu adalah janji Allah tentang anugerah. Berarti Immanuel ada anugerah. Yang juga adalah sesuatu yang diperlukan Ahaz pada saat itu. Dia perlu mendengar bahwa ada Allah yang bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kritikus itu keberatan dengan penggunaan kata-kata Yesaya ini. Mereka mencatat bahwa kata Ibrani aslinya itu bukan perawan, atau dalam Matius itu ditulisnya anak darah. Dalam Yesaya ditulisnya adalah perempuan muda.
Jadi ada perdebatan di sana, tapi akhirnya dipahami itu dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya itu seperti dipahami antara gadis, perawan, itu kan mirip dengan kata-kata atau sinonim dengan wanita yang belum menikah. Jadi itu nggak terlalu diperdebatkan lagi saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelahiran Kristus itu adalah wujud nyata bahwa Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh. Allah adalah melalui Yesus, Ia adalah Allah yang dekat. Allah yang benar-benar bisa terlihat gitu loh. Allah yang bisa bareng dengan para murid ya pada saat itu, yang mendengarkan setiap doa, yang tahu setiap kebutuhan kita. Nah, ketika kita mendengar kata Immanuel, Yesus, ketika kita mendengar kata Immanuel, mungkin kita merasa, bagi orang Kristen, bagi kita orang Kristen modern, Immanuel adalah sebuah slogan kekristenan yang sering kita dengar. Bahkan mungkin ada teman-teman kita atau anak kita, saudara kita yang bernama Immanuel. Manuela, ya kan? Atau bahkan ada orang artis pun bernama Immanuel. Nah, mungkin kita karena sering kita dengar, kita anggap itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi orang Yahudi pada zaman itu, kalimat Allah menyertai kita memiliki makna sejarah yang sangat panjang. Bagaimana enggak? Bangsa Israel ya, Bapak Ibu Saudara, itu dapat tinggal di daerah orang Kanaan. Itu karena penyertaan Allah secara langsung bagi mereka. Mulai dari mana? Penyertaan Allah itu sangat penting dan krusial bagi mereka. Mulai dari mana? Tiang awan, tiang api. Mulai dari ketika mereka keluar dari Mesir, kan ada tiang awan, tiang api yang menudungi mereka. Itu jauh loh, saudara. Ternyata Mesir, kalau jalan kaki ya jauh ya. Karena mereka jalan kaki. Itu jauh banget. Dan mereka jalan kaki, saya ngerti akhirnya kenapa mereka 40 tahun. Mungkin karena waktu itu belum ada yang namanya GPS. Muter-muter deh jadinya. Enggak, Deng. Itu susah banget. Oke, jadi mulai dari tiang awan, tiang api, sampai peruntuhan tembok Yeriko, itu semua terjadi karena adanya penyertaan Allah bagi orang Israel. Kemudian Musa, kita mengenal kata tabernakel Musa, itu ada yang halaman, ruang suci, rumah suci, yang ada di Keluaran. Di sana saudara akan melihat imamat, kalau di situ mengatur semua tentang kemah tabernakel, bagaimana perkakasnya, mesbah korban bakaran, mesbah dupa, meja roti sajian, ada pelita emas, dan yang paling dalam itu di ruang Maha Kudus ada yang namanya tabut perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, tabut perjanjian itu adalah melambangkan kehadiran Allah yang Maha Kudus. Maka untuk masuk ke sana, seorang imam itu harus menahirkan dirinya, harus menguduskan dirinya. Jadi kalau dia nggak kudus, dia bisa mati. Makanya kalau imam masuk ke sana, kakinya diikat dengan bel. Supaya kalau dia misalnya dia melangkah, nggak kedengaran lagi nih bunyinya, oh dia mati, berarti nggak kudus nih. Gitu. Jadi tinggal ditarik, diseret dari luar. Seperti itulah kekudusan Tuhan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah secara langsung yang mereka alami. Allah tetap menyertai mereka, memulihkan bangsa mereka, bangsa Yehuda, sampai mengalami pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Tuhan tetap memelihara, ini Yeremia 29, sana Tuhan tetap memelihara. Kemudian ada tabernakel yang dibangun oleh Musa, ini di tabut perjanjian, itu ada melambang kehadiran Allah yang Maha Kudus. Bagi Israel, penyertaan Allah itu sangat penting dan sangat krusial. Nenek moyang mereka itu mengalami secara langsung penyertaan Allah melalui tiang awan, tiang api. Dan itu yang kita kenal dengan sebutan teofani. Nah, Immanuel yang bermakna Allah beserta kita ini adalah puncak penyertaan Allah kepada manusia yang ada ciptaannya. Di mana Allah berinkarnasi, bukan hanya teofani, tapi inkarnasi. Ini puncaknya, Bapak, Ibu, Saudara. Teofani itu adalah manifestasi atau penjelmaan Allah dalam Alkitab. Jadi misalnya seperti Musa ketika dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di usianya yang ke-80, Musa dipanggil sama Tuhan. Itu kan Tuhan berbicara melalui semak yang menyala-nyala api, itu adalah teofani. Nah, kemudian Tuhan muncul bagi bangsa Israel di tiang awan, tiang api, itu adalah teofani. Jadi Allah itu menjelma atau bermanifestasi dengan hal yang dapat diterima atau dirasakan oleh indera manusia. Ini adalah makna yang paling mirip
untuk menjelaskan tentang teofani. Tapi Immanuel yang memiliki makna Allah beserta dengan kita ini adalah satu hal yang sangat berbeda. Kenapa? Karena kita bisa benar-benar melihat Allah itu berinkarnasi, mengambil satu wujud, nama atau gelar mengungkapkan sifat keilahian Yesus Kristus, keilahian Immanuel yang merujuk pada apa? Keberadaan, kedekatan, dan peran aktifnya Yesus dalam sejarah manusia itu sepanjang waktu dia hidup di bumi. Berarti ini sangat berbeda dengan teofani. Inilah puncak penyertaan Allah bagi manusia. Perjanjian baru itu mencatat banyak sekali bukti Yesus lahir dari seorang perempuan muda yang masih perawan bernama Maria. Bagaimana Gabriel memberi katakan tentang kelahiran Yesus Kristus, dan dinyatakan bahwa benar-benar Yesus Kristus itu lahir bukan karena hubungan fisik seorang wanita dan pria, tapi lahir dari Roh Kudus. Kelahirannya ini adalah peristiwa yang sangat unik, dan dia memilih cara yang paling sederhana untuk lahir bagi manusia. Melalui Yesus, akhirnya kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ini bukan lagi manifestasi, tapi wujud mengambil rupa manusia. Bagaimana Allah menunjukkan dirinya melalui kehadiran yang nyata, bukan hanya perjanjian, bukan hanya bayangan saja, atau semak yang bernyala-nyala saja, atau api yang menyala-nyala di depan, atau awan, tapi satu wujud yang nyata, yaitu Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus itu adalah bukti belas kasihan Tuhan yang dinyatakan secara sempurna bagi manusia. Ketika berbicara mengenai pernyataan, secara otomatis kita akan mengkaitkannya dengan kehadiran. Inkarnasi Kristus pada akhirnya menyingkapkan kehadiran Allah yang sungguh nyata. Sorry, ini typo. Akan menyingkapkan kehadiran Allah yang sungguh nyata. Benar-benar nyata. Karena murid-murid pada saat itu bisa berinteraksi langsung dengan Allah melalui diri Tuhan Yesus. Mereka bisa makan bareng, mereka doa bareng, kemudian mereka mengalami banyak hal bareng, pergi ke pesta nikahan di Kana bareng, pergi ke menyembuhkan, melakukan banyak mujizat itu bareng, kemudian sarapan bareng. Tuhan Yesus mengajar, membuat mujizat, itu semuanya bareng-bareng. Mereka benar-benar merasakan dan mengalami kehadiran Allah yang sungguh nyata melalui diri Yesus Kristus. Mereka melihat bahwa dan Yesus Kristus itu benar-benar ekspresif ya. Tuhan itu sangat ekspresif ya, teman-teman, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan bisa sedih, Tuhan bisa menangis di Yerusalem, kan ada ayat seperti itu. Tuhan bisa marah, membalikkan itu semua meja-meja dagang yang ada di depan bait Allah. Dan Tuhan Yesus bisa menunjukkan belas kasihan. Jadi benar-benar secara nyata kehadiran Allah itu benar-benar bisa dirasakan oleh para muridnya. Jadi benarlah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita katakan, Immanuel itu menyatakan Allah yang kita sembah bukan hanya sekedar ada. Kita tahu Tuhan ada, tapi itu aja nggak cukup. Ketika kita tahu Immanuel, Yesus Kristus, Allah bukan hanya sekedar ada, tapi Allah hadir dalam setiap hidup orang percaya. Kehadirannya nyata, Ia ada bersama dengan kita, ada di dalam kita. Immanuel itu ada sama hadir itu emang ada bedanya ya? Ada. Kalau kita bisa aja ada di gereja, tapi kita nggak hadir. Kenapa? Kita bisa aja ada di gereja, tubuh kita, tapi jempol kita dan pikiran kita ada di game yang sedang kita mainkan ketika pendeta berbicara. Atau saudara ada kelihatan ada di Zoom ini, tapi saudara sedang tidak hadir gitu. Namanya ada, tapi bisa aja saudara nggak hadir gitu. Bisa. Nah, Tuhan Yesus Kristus dalam Immanuelnya menyatakan bahwa Ia bukan hanya sekedar ada, tapi Ia hadir. Ia ikut ambil bagian dalam kehidupan kita. Ia memperhatikan kita. Ia menyertai kita, menolong kita. Immanuel itu benar-benar adalah Allah yang hadir, menyertai, bersama dengan kita, ada di dalam kita. Immanuel itu menunjukkan Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan, tapi jadi Bapa. Karena ada jalinan relasi kasih yang tanpa syarat itu dengan kita. Dan itu sangat kuat. Sehingga bahkan Alkitab mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, kalau gitu, untuk apa dong Immanuel itu ada? Untuk apa Immanuel itu hadir dalam kehidupan kita? Untuk apa? Yang pertama, untuk membebaskan kita dari belenggu.
Kita tahu bahwa, jadi saudara, setiap manusia itu diciptakan dengan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Dan Tuhan membuat itu sehingga manusia itu berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Saudara nggak pernah ngeliat tumbuh-tumbuhan mikir kan, hari ini mau makan apa ya? Nggak pernah tuh, serem. Kecuali Groot mungkin, itu juga animasi. Nah, atau saudara juga nggak pernah nggak pernah melihat hewan-hewan itu mikir, aduh utang gue banyak banget, aduh saham hari ini merah apa hijau ya, nggak pernah. Kenapa? Karena ya emang Tuhan nggak ciptakan tumbuhan dan hewan dengan akal budi dan hikmat seperti manusia. Tetapi, saudara-saudara, sepintar dan seberhikmatnya manusia, tetap ada satu persoalan yang nggak bisa mereka selesaikan. Apa itu? Dosa. Maka manusia berusaha lakukan kebaikan, manusia berusaha lakukan banyak hal, amal dan sebagainya macam. Tapi mereka tetap tidak bisa menyelesaikan masalah terbesar ini, yaitu dosa. Untuk itulah inkarnasi Allah dibutuhkan. Penggunaan kata Immanuel dalam kedatangan Yesus Kristus secara ajaib oleh Roh Kudus melalui proses kelahiran normal dari Maria. Saya jamin waktu itu belum ada sesar, memberi pesan yang mendalam bahwa Immanuel itu adalah inkarnasi, bagaimana ia mengambil wujud manusia, bukan lagi teofani atau penampakan atau tabut perjanjian atau apapun itu, tapi mengambil wujud manusia. Jadi inkarnasi Immanuel yang mengambil wujud manusia ini menjadi satu bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia dan Allah berinisiatif untuk melakukan sesuatu bagi pembebasan manusia dari belenggu dosa. Maka kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, ini yang menjadi dasarnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, jadi ia adalah Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini berbicara tentang siapa? Yesus Kristus, Immanuel. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kata lain, saudara-saudara, tujuan utama Allah, Immanuel, mengambil wujud manusia dan tanpa dosa itu adalah supaya ia dapat mengalami kematian secara tubuh atau fisik sebagai korban yang sempurna bagi penebusan umatnya. Dan mengalami kebangkitan yang mengalahkan kematian bagi kehidupan kekal umatnya. Sekaligus itu menjadi dasar iman kita, orang percaya, dan dasar pengharapan kita. Bagaimana? Enggak, kematian adalah yang paling mentok gitu, paling buntu. Tapi Tuhan sanggup mengalahkan itu. Maka selalu ada pengharapan bagi manusia. Kemudian, Immanuel ada untuk apa? Karena itu adalah janji penyertaan Allah bagi kita. Janji penyertaan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam amanat agung, Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus nggak sekedar datang, tapi dia membebaskan kita dari belenggu, dia memulihkan setiap manusia yang percaya dari kutukan dosa, dia menjadikan kita manusia yang baru, menjalani satu kehidupan yang baru. Manusia nggak lagi terikat dan terbelenggu oleh dosa, mereka manusia bisa hidup bebas, dan hidup dalam terangnya yang ajaib, tidak di dalam kegelapan lagi. Dan hal ini membuat kita yang sudah ditebus punya satu tugas, yaitu ini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Tapi nggak usah takut, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Berarti, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa seharusnya kita punya keberanian untuk berani hidup benar dan berani memberitakan kebenaran dimanapun kita berada. Berani hidup benar dan berani memberikan kebenaran dimanapun kita berada. Karena apa? Ada Allah Immanuel bersama dengan kita. Jadi, diakah Immanuel? Ya. Yesus memiliki dan memenuhi segala syarat untuk disebut Immanuel. Yesus adalah anugerah yang terbesar bagi manusia. Dan Yesus adalah inkarnasi atau puncak penyertaan Allah bagi manusia melalui inkarnasinya. Penyertaan Allah bagi kita, menolong kita untuk tetap kokoh, kuat, dan berani. Kalau kita bertanya, kenapa kalau ada Allah yang menyertai, kenapa masih ada penderitaan? Ya Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang kita alami di hidup ini, itu hanya sementara. Selama kita hidup, kejahatan, penderitaan akan terus ada. Bukan karena Tuhan nggak berkuasa atau Allah kurang kuasanya, atau Tuhan Yesus nggak bersama dengan kita, atau Immanuel hanya perjanjian baru dan kita enggak, bukan itu.
Tapi kenapa? Karena dunia sudah sangat-sangat rusak dan semakin rusak oleh dosa. Dulu dunia udah rusak, sekarang makin rusak. Tapi dengan penyertaan Allah, penyertaan Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang hadir bersama dengan kita, Allah yang menyertai kita, itu menolong kita untuk tetap teguh, kokoh, kuat, dan berani. Mungkin masalahnya nggak langsung hilang, saudara-saudara. Penderitaan juga nggak langsung lenyap. Kejahatan masih ada, tapi dengan penyertaan Allah, kita dimampukan melewati itu semua. Kita diberikan penghiburan, kita diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam menghadapinya. Ada satu buku, judulnya Suffering dari Paul David Tripp. Dia menuliskan seperti ini. Tidak ada hadiah yang lebih manis, lebih indah daripada hadiah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dirinya sendiri. Dia adalah hadiah yang mengubah segalanya. Kehadirannya ialah apa yang dibutuhkan oleh setiap orang yang menderita, entah mereka mengetahui atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaan kita lagi jatuh bangun di masa pandemi ini, sekalipun mungkin keadaan kita lagi nggak baik-baik aja di masa pandemi ini, tapi Allah tetap menaruh pengharapannya dalam kehidupan kita melalui kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan. Jadi mari kita belajar untuk menyongsong kelahiran Yesus, menyongsong Immanuel dengan penuh sukacita di tengah ketidakpastian dan pergumulan hidup ini. Allah adalah satu-satunya pribadi yang pasti dan sangat mengasihi kita. Kehadirannya pasti, penyertaannya juga pasti. Natal adalah satu hal yang sangat penting. Karena Natal menceritakan tentang Yesus Kristus yang memikul salib dan disalibkan karena menanggung setiap dosa kita. Selamat Natal, saudara-saudara. Selamat menikmati penyertaan dari Allah Immanuel. Selamat merayakan Kristus. Saya kembalikan kepada Pastor Haryono. Terima kasih. Oke, thank you kepada Pastor Claudia yang sudah memberikan materi yang begitu bagus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau bertanya, mau memberikan tanggapan, mau respon, silakan. Kami persilakan. Kita akan membahas, kita akan berbincang tentang Immanuel ini bersama-sama. Saya akan menjadi yang pertama. Jadi saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang sangat real yang terjadi dalam kehidupan. Saya rasa bukan anak muda, semua orang. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan begitu dalam, begitu pentingnya kata Immanuel ketika dimulai dari Yesaya, kemudian bagaimana dia menerangkan penyertaan Tuhan di atas kasus ketakutan dan kegentaran Ahas melawan raja-raja kerajaan-kerajaan yang menyerta dia. Itu hal yang penting. Jadi penyertaan Tuhan itu ada di dalam satu hal yang dia nggak bisa tanggung. Itu the first one. Yang kedua juga hampir sama. Penyertaan Tuhan itu muncul ketika dulu melalui kenosis, sekarang real menjadi Immanuel dalam diri Kristus. Itu juga sama. Di tengah-tengah kehidupan manusia berdosa, bermasalah, ribet, dan segala sesuatu, Allah muncul menjadi berinkarnasi menjadi sosok manusia. Di dirinya, konsep kenosis muncul. Pertanyaannya, sebegitu besarnya konsep Immanuel, saat ini ada begitu banyak konsep-konsep yang saya katakan bukan pergeseran, tapi merendahkan, mengkerdilkan kata Immanuel. Seakan-akan Immanuel hanya sebuah kata yang, oh ya sudah gitu loh. Oh ya sudah, bahkan kalau kita mau jujur ketika kita bernyanyi di gereja, Immanuel hanya sebatas Immanuel. Maaf juga, saya nggak tahu apakah kita tahu bahwa Immanuel itu punya sejarah panjang dari Yesaya, dari 400 tahun sampai sekarang itu. Jadi seakan-akan kata Immanuel itu sudah usang, tanda kutip, jadi enteng begitu. Jadi hal yang kok begitu gitu loh. Kok jadinya pada itu maknanya begitu dalam. Nah, itu pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi pergeseran, bukan pergeseran, tapi penurunan kualitas dari makna kata Immanuel itu sampai sekarang ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah, kalau Immanuel itu menjadi satu hal yang penting, satu hal yang urgent, nah, kenapa sekarang ketika kita contoh saya ngomong belak-belakan ya, kita ngomong belak-belakan. Ketika kita ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada sesuatu tantangan, kita pertama kali yang kita ingat apakah Immanuel? Saya yakin dan percaya bahwa dua
20% saja, kalau puji Tuhan kalau ada, dari 100%, hanya 20% yang mengingat kata Immanuel itu. Tuhan beserta kita. Dan 80% kita akan mencari apa? Sorry, misalnya ya, kita mengalami COVID misalnya, ataupun sakit. Kita yang pertama kali pasti telepon teman, kemudian tanya ini, tanya itu, pernah apakah kata Immanuel? Biasanya Immanuel itu ketika di ujung, ketika tidak ada lagi solusi, baru kita ngomong Immanuel. Kita belak-belakan, kita ngomong aja belak-belakan. Ketika akan buntu, kita langsung Immanuel. Padahal seharusnya Immanuel menjadi step pertama kita untuk solve the problem. Nah itu kan something wrong gitu kan dalam kehidupan kita sekarang gitu. Nah, jadi pertanyaan kok bisa begitu loh. Yang pertama merendahkan makna daripada Immanuel dengan kisah yang begitu besar. Yang kedua adalah kenapa Immanuel bukan menjadi the first step ketika kita ada masalah, maka malah menjadi langkah terakhir ketika buntu begitu loh. Jadi Tuhannya jadi kan Tuhan jadi the last option gitu loh. Immanuel adalah last option dari pergumulan kita. Kan jujur itu sudah merendahkan Immanuel sendiri. Nah, kalau begitu, saya kembali kepada Pastor Claudia untuk menanggapi, yang mau menjawab, kita sama-sama diskusi. Oke. Thank you. So, saya jawab dulu ya. Ya. Kita discuss aja ya. Jadi kalau misalnya saya atau apa, Pastor Har juga bisa. Boleh. Boleh. Menurut saya nih ya, penurunan kata Immanuel itu lebih ke kurangnya, ini maaf ya, ini saya jadi belak-belakan juga. Kurangnya Kristus dalam kehidupan banyak orang percaya. Kenapa banyak orang yang menganggap, banyak orang yang menjadi Kristen ya, itu karena mau sesuatu, misalnya mau berkatnya, mau sembuhnya, mau mujizatnya, tapi nggak mau pribadinya, nggak mau pribadi Yesusnya. Terus kalau misalnya kita mendengar banyak pengajaran, misalnya pengajaran yang mengedepankan bukan hal Kristusnya, bukan tentang gospelnya, bukan tentang Injilnya, bukan tentang pemberitaan Injil, bukan tentang Kristus, itu akhirnya makin mengecilkan makna dari Kristus itu sendiri. Akhirnya Kristus hanya sebagai satu, dalam tanda kutip, mesin pemberi berkat, mujizat, dan sembuh, bukan sebagai satu pribadi yang layak diagungkan dan diingat, bukan satu pribadi lagi yang penting. Gitu. Jadi bahkan akhirnya membuat setiap pelayanan itu nggak lagi jadi penyembahan, tapi jadi satu penampilan. Karena apa? Nggak ada Kristus di dalamnya. Bayangkan jika semua orang Kristen yang berlabel Kristen, yang berKTP Kristen, yang mengatakan bahwa dia Kristen, itu benar-benar kembali mengingat dan menempatkan Kristus sebagaimana mestinya, maka Immanuel itu nggak akan lagi mengalami satu penurunan atau degradasi dalam kehidupan orang Kristen, tapi justru memiliki satu tempat yang mulia dalam kehidupan orang Kristen, memiliki tempat yang paling utama. Dan akhirnya ini menjawab pertanyaan yang kedua, siapa yang kita ingat ketika kita dalam permasalahan atau penderitaan. Seperti yang tadi Pastor Har sempat sampaikan, biasanya kan kalau misalnya kita lagi kepepet nih, udah mentok baru kita ingat Tuhan. Ya memang biasanya orang-orang tuh kayak gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu berbicara tentang fokus hati. Jadi kalau misalnya Tuhan itu selalu jadi tempat yang utama dan pertama, fokus kita utama dalam kehidupan kita, maka saat kita lagi kepepet, saat kita lagi dalam masalah, siapa orang yang pertama kita cari, itu menunjukkan arah hati dan arah pandang kita sesungguhnya. Kalau misalnya kita lebih mengandalkan, kekayaan kita, lebih mengandalkan kenalan kita, lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan diri kita sendiri, maka Tuhan itu nggak akan ada tempat di dalam kehidupan kita. Maka waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam tantangan, dalam permasalahan, yang kita andalkan yaitu uang, kenalan, koneksi, kemudian diri sendiri atau pikiran sendiri. Nanti kalau misalnya ada orang yang bilang, loh, ayo doa, aku akan doakan kamu, doa ntar aja lah. Doa ntar. Kalau udah mepet baru aku cari Tuhan. Makanya banyak orang yang kita temui ketika kita beritakan tentang Kristus, kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada mereka bilang, udahlah itu urusan lu. Gue masih mau hidup enak. Kenal Tuhan ntar aja. Ya masalahnya kalau ada waktu ntar, kalau nggak ada waktu ntar piye toh. Gitu. Jadi dua hal ini apa yang ditanyakan oleh Pastor Har ini berkaitan. Apa yang menjadi fokus hati kita sebenarnya,
dan bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita selalu melihat orang, jadi kalau boleh saya katakan seperti ini, bagaimana jika kalau kita terus memperhatikan pertumbuhan rohani kita, terus kita terus berusaha untuk apa? Semakin hari semakin sempurna dengan disempurnakan oleh Kristus dan bertumbuh terus-menerus ke arah Kristus, itu akan menolong kita untuk menempatkan Kristus di tempat yang utama dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita enggak lagi kayak mengerdilkan arti kata Immanuel dan menolong kita untuk tetap berfokus kepada Tuhan sehingga apapun yang terjadi, kita lagi susah atau kita lagi senang. Karena kalau saat kita lagi kalah, kita lagi terkhianati, kita lagi sakit, kita mudah, pasti kita datang pada Kristus. Hubungan kita yang paling dekat sama Tuhan itu, kalau kita lagi kepepet atau kita lagi susah. Coba kalau kita lagi senang, kita lupa sama Tuhan. Nah, tapi ketika kita lagi senang, kalau Tuhan menjadi yang utama, Tuhan yang jadi benar-benar fokus yang terutama, Tuhan punya tempat yang paling penting dalam hidup kita lagi senang pun, kita akan langsung tanya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur, kita jadi ingat gitu sama Tuhan. Itu yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita, dan ini bukan cuma buat jemaat aja, buat pendetanya juga gitu loh. Kan seringkali kita ya kan, Pastor Hari ya, kita juga mesti ingat gitu. Kita mesti ingat. Betul. Jangan Betul. sampai pelayanan itu mengambil alih kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kan seringnya kayak gitu, sibuk pelayanan. Yes. Yeah. Apalagi menjelang Natal, sibuk sekali. Jadi kita hanya melayani, kita hanya mentuhankan pelayanan, tidak mentuhankan Tuhan itu sendiri. Yeah, exactly. Iya, itu yang paling parah ketika hamba Tuhan mentuhankan pelayanan, bukan mentuhankan Tuhan. Betul. Itu benar-benar, bahkan itu akan menjadi depresi besar bagi hamba ketika dia dalam problem, dia langsung benar-benar down. Iya, true, benar banget. Nah, itu akhirnya menjadikan pelayanan itu jadi job. Yes, jadi job. Jadi job, bukan jadi melayani karena memang kita mau menyembah Tuhan atau ekspresi syukur kita kepada Tuhan lagi, tapi jadi job gitu. Oh ya, gue ada job nih, ada job gini. Jadi gitu. Jadi boleh saya katakan dari kesimpulannya bahwa kita harus memberikan satu tempat spesial dalam kehidupan kita, yaitu Immanuel itu, sehingga apapun yang terjadi itu muncul keluar dan menjadi center daripada hati kita adalah Immanuel itu. Dia kalau jadi kita pusat. pinggirkan, kita jauhkan sedikit saja, wah, kacau hidup kita. Oke teman-teman, ada yang mau beri tanggapan dengan pertanyaan yang tadi? Boleh silakan. Sebelum saya beralih ke Bapak Tian yang akan bertanya, ada? Oke, tunggu. Pak Cesio mau memberi tanggapan atau mau bertanya lagi? Tanggapan aja, Pak. Oke, silakan Pak. Kita harus selalu ingat bahwa Yesus pernah memperingatkan kita tidak bisa memiliki dua tuan. Yes. Itu adalah hal yang sangat krusial. Ketika kamu tidak menjadikan Kristus sebagai Tuanmu, maka ada hal yang lain yang menggantikan posisi itu. Entah egomu, entah kekayaanmu, entah orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, hal seperti ini harus menjadi perhatian yang serius bagi setiap orang Kristen. Bagaimana dia bisa serius mengikuti Yesus? Satu-satunya jalan adalah sering dan setiap hari harus membaca firman, berdoa, menggumulkan itu. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain orang Kristen itu bisa hidup bergaul dengan Allah kalau tidak melalui dua hal ini. Nggak ada. Dan tidak cukup hanya seminggu sekali dengan khotbah. Itu nggak cukup. Kalau kamu tiap hari harus makan, maka kerohanian kita juga setiap hari harus makan. Yes. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang, kalau hanya cuma baca Alkitab, apakah kerohanian bagus? Ya, makin sering membaca dan mengikuti mempunyai hubungan dekat dengan Roh Kudus, dengan Allah, tentu kita makin dirubahkan. Kalau tadi Pastor Claudia bilang kita menjadi sempurna, maka saya katakan seperti Yesus juga katakan, jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Orang Kristen menjadi sempurna itu bukan cuma proses, tapi itu harus menjadi natur. Anak elang bisa terbang bukan karena proses dia belajar terbang, tetapi karena natur dia adalah untuk terbang. Yes. Betul, kita saat ini masih kecil, kita masih dirubahkan, tapi kita harus punya natur untuk menjadi sempurna. Karena Bapa kita adalah sempurna, kita dilahirkan dalam roh, di dalam darah Yesus Kristus untuk menjadi sempurna. Itu tanggapan saya. Wow,
Wow, wow, bagus, bagus, bagus. Wow, luar biasa. Oke, kami beri kesempatan Pak Tian yang sudah, sorry Bapak atau Ibu saya nggak tahu ya, sorry, yang sudah raise hand silakan, apa yang mau diceritakan, apa yang mau ditanyakan, boleh kita akan sama-sama sharing. Ya, salam. Oh, Bapak Tian, Ya, salam. Salam, Pak. salam. Saya sebenarnya menyingkat nama saya, Pak. Sebenarnya Christian. Saya udah biasa di Oh, sini. oke, Ya. oke. Oke, Pak Haryono. Saya hanya ingin memperdalam apa yang ditanyakan Pak Haryono tadi ya. Ya. Sungguh Pak Haryono sangat luar biasa. Yang mau saya tanyakan begini, Pastor Claudia. Ya. Kita lebih mendalam. Mendalamnya seperti kata-kata dalam Injil Yohanes. Pernah satu ketika penulisnya ini Injil Yohanes ya. Suatu ketika Yesus datang ke pesta perjamuan, kita tahu betul itu ya. Ketika Yesus datang ke pesta perjamuan, itu mujizat yang pertama dibuat Yesus. Yes. Ya, air menjadi anggur. Tapi sebelum air menjadi anggur, Maria datang ibunya dalam Injil Yohanes untuk dikatakan anggurnya habis. Lalu Yesus menjawab, dibilangnya begini, saatku belum tiba ibu. Mau kata-katanya begini, mau apakah kau daripadaku ibu? Saatku belum tiba katanya. Ini sungguh sangat bertolak belakang yang ingin mau dikatakan si Injil Yohanes ini. Ketika orang datang atau Maria ibunya Yesus mau datang kepada dia, Tuhan bilang, mau apakah kau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Walaupun kita tahu di dalam cerita itu air itu pun berubah menjadi anggur. Tapi sebelumnya dia menolak, Bapak Pastor. Artinya Yesus menolak. Mau apa kau daripadaku? Saatku belum tiba. Itu kan satu kata-kata yang sangat Injil ingin mengatakan itu sangat kata-kata yang sangat fenomenal yang dikeluarkan Yesus. Dari segala cerita di dalam Injil, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, banyak yang dilakukan dia, banyak yang mujizat yang dilakukannya. Tapi di saat yang pertama ini dia katakan begitu, sangat berbeda. Bahkan ini mungkin saya rasa tidak ada tertulis di dalam tiga Injil tiga Injil sinoptik. Sinoptik, ya. Ya, Matius, Markus, Lukas. Yohanes ini mengambil suatu tulisan yang sangat berbeda sekali. Nah, ini mau saya sampaikan, benar memang tadi kita semua mengatakan Tuhan itu memang sangat luar biasa. Kita perlu Tuhan. Tetapi kalau kita sadari di dalam hidup kita pribadi, bukan saya ingin mengecilkan iman Bapak Ibu, tapi semakin kita dekat Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan. Saya nggak tahu ya, mungkin kita berbeda-beda pengalaman ya. Kalau saya pribadi, pengalaman saya, semakin saya mencintai Tuhan, semakin kacau hidup saya. Oke, Bapak Ibu ya. Semakin kacau. Kacaunya begini. Saya dulu pelayanan Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Bahkan diberi amplop, bukan saya memuji diri, saya tolak. Tetapi di dalam pelayanan itu 3 kali, 4 kali berturut-turut saya kecelakaan. Kecelakaan. Itu hampir 3 tahun, 4 tahun saya berturut-turut mengalami yang namanya musibah. Mengalami musibah, hampir mati. Hampir mati. Saya tidak tahu seperti apa yang kita alami masing-masing di sini, tapi ini pengalaman saya. Bukan saya mengecilkan iman kita, enggak. Tapi saya ingin lebih kita mempertanyakan iman kita ini. Kita mengkritisi iman kita ini. Jangan hanya kita melihat dari sisi orang-orang
yang memang benar-benar melayani lalu jadi berkati, Bapak Ibu. Banyak kok pendeta melayani, gerejanya besar, jemaatnya besar, gedungnya besar, penghasilannya wow. Bahkan gereja itu diberikan kepada, diwariskan kepada anaknya, yang anaknya tadinya mungkin dokter, dipaksa untuk jadi hamba Tuhan. Ya kan, saya nggak perlu sebut, kita tahu kok di depan mata. Anaknya dokter, insinyur, basicnya, tapi dipaksa untuk melayani Tuhan. Padahal basicnya bukan basic teologi ya, gitu loh maksud saya. Artinya banyak hal yang sangat bertolak belakang hari-hari ini, pelayanan-pelayanan ini. Walaupun kita tahu murid-murid Yesus banyak yang berbeda-beda pengalaman akhirnya ikut melayani. Tetapi pergeseran-pergeseran iman ini kan perlu kita semakin pertanyakan keimanan kita. Bukan saya menggoyangkan, tapi saya hanya mengkritisi. Memang benar filsafat mengatakan, sejahat-jahatnya orang, segelap-gelapnya orang, di dalam lubuk hatinya, itu pasti ada cahaya yang sangat, walaupun tidak terang, tapi dia bisa menerangi, kecil. Dan dia percaya Tuhan itu ada. Sejahat-jahatnya orang, sehitam-hitamnya orang, dia membutuhkan Tuhan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana di zaman sekarang ini yang benar-benar kita tahu corona menghantam semuanya. Yang tidak pernah diprediksi orang, benar-benar sepertinya, kalau saya bilang Tuhan sengaja supaya manusia ini tahu loh, ini corona nggak bisa dikendalikan. Dan sampai saat ini pun tidak ditemukan obatnya bagaimana. Hanya vaksin doang, Bapak Pastor. Jadi mau saya tanyakan begini, tolong Pastor Kodia memberikan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih exciting lagi dalam pelayanan. Itu saja, supaya iman kita semakin kuat. Itu saja yang mau saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Tian. Oke, Pastor Cloud, silakan. Oke. Bapak Tian, terima kasih untuk apa yang sudah Bapak Tian bagikan bagi kita semua. Dan saya salut dengan apa yang Bapak Tian sampaikan dalam pelayanan. Banyak hal pasti yang kita temui ya Bapak ya. Entah itu merenggut, mungkin kita mengalami banyak hal yang kita nggak inginkan dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya boleh sampaikan, saya share sedikit. Ketika saya awal memutuskan untuk penuh waktu, saya tinggalkan pekerjaan dan pelayanan penuh waktu, jadi benar-benar saya nggak dapat gaji segala macam. Di saat itu Tuhan panggil papa saya, dan saya protes tuh sama Tuhan. Saya sempat ngoceh sama Tuhan, sempat marahnya tapi yang nggak sampai menghujat gitu, enggak sih, cuma marah aja. Kenapa? Saya mempertanyakan why-nya. Dan saya percaya akhirnya setelah sekian lama, setahun hampir setengah, akhirnya saya baru menyadari bahwa konsep apa yang saya minta kepada Tuhan, papa saya sembuh, Tuhan jawabnya dengan papa saya meninggal. Itu adalah konsep kesembuhan yang Tuhan nyatakan buat papa saya. Jadi mungkin saya nggak paham dan nggak mengerti mengapanya, tapi akhirnya saya mulai memahami bahwa di atas segalanya itu ada satu yang namanya kedaulatan dan keadilan Tuhan, dan itu tetap akhirnya menolong saya, membuat saya bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Sebelumnya 1,5 tahun setelah kematian papa saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus baik, nyanyi semua baik aja saya nggak bisa. Saya kesel sama yang nyiptain lagu semua baik dari semula. Telah kau tetapkan, saya merasa kok Tuhan jahat amat ngambil papa saya, orang saya belum siap, saya baru pelayanan. Emang nggak bisa gitu ya di-convert pelayanan saya tuh ada upahnya dengan papa jadi sembuh gitu, nggak bisa di-convert. Jadi saya tawar-menawar. Tapi akhirnya saya sadar saya salah gitu. Nah, Bapak tadi apa yang Bapak Tian sampaikan tentang Yohanes 2 ya, ayat keempat. 4 ya. Saatku belum tiba, Ibu. Kalau itu saya mengambil atau menafsirkannya sebagai bahwa apa yang Tuhan Yesus mau perbuat atau mujizat yang Tuhan Yesus perbuat itu tidak dikendalikan oleh manusia. Kan ibunya atau Maria itu kan manusia. Jadi kayak
Bukan berarti ketika manusia atau ibunya itu menyuruh, anakku kamu harus lakukan ini, lalu Yesus bilang, oke ibu, sekarang aku akan nurut. Enggak seperti itu, tapi maksudnya Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa sebagai Allah, dia punya kehendaknya sendiri, dan segala sesuatu yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya yang akan ditentukan, saat yang paling tepat, dan selalu terjadi tepat pada waktunya, bukan dikendalikan oleh manusia. Nah, yang saya dapatkan adalah seperti itu ketika saya membaca Saatku Belum Tiba, Ibu. Dulu saya juga merasa, kok Tuhan Yesus berani amat sama mamanya, tapi disuruh hormati ayah ibu, kok dia nggak nurut sama mamanya. Tapi ternyata di balik itu semua, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah, dan Maria sebagai ibu adalah manusia, dan sebagai Allah dia punya kehendak dan wewenang atau otoritas dalam mengatur segala sesuatunya, termasuk dalam membuat mujizat. Kemudian ada juga yang pernah saya baca bahwa pada saat itu anggur belum benar-benar habis, sehingga Tuhan Yesus menunggu, oh benar-benar sudah habis, baru Tuhan Yesus mengubahlah atau melakukan mujizat air menjadi anggur itu. Nah, Bapak Tian, kalau boleh saya sampaikan, pelayanan kita kepada Tuhan itu, segini, saya punya ilustrasi. Dulu saya pernah ke Danau Toba, nginepnya itu di hotel yang di dekat, pokoknya kalau kita itu Natur ya, kalau Natur ya dulu namanya Natur, kalau nggak salah sekarang Grand Ina mungkin. Iya, Natur. Jadi kalau kita ke bawah itu kan langsung ada bebek-bebek airnya. Saya kan takut air. Jadi waktu saya naik bebek, berdua sama teman saya kayu bebek, makin ke tengah, itu semakin ke tengah, semakin enak. Cuman gini-gini gampang. Kita kayak keikut arus, terus nggak perlu kayu sampai setengah mati. Tapi ketika kita mau ke pinggir, ke dekat batu, itu kan airnya memecah ke batu, balik lagi, memecah ke batu, balik lagi. Ombaknya juga jadi gede gara-gara banyak angin dan banyak airnya kena ke batu. Itu saat setengah mati. Nah dari situ tiba-tiba tuh saya kayak dapat satu pelajaran bahwa semakin kita dekat kepada Tuhan, yang adalah batu karang yang teguh, ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, itu akan banyak sekali ujian, akan banyak sekali peristiwa yang terjadi. Peristiwa terjadi itu, ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kenapa banyak peristiwa terjadi? Kok kayaknya membuat kita semakin kecewa sama Tuhan, kok membuat kita jadi punya celah untuk marah sama Tuhan, punya celah untuk kayak punya alasan atau alasan yang sah dan wajar untuk kita protes sama Tuhan. Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa ini untuk menarik kita dari Tuhan. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, akan banyak hal yang membuat kita terus akhirnya kalau kita kuat, kita tidak akan tertarik, tapi ketika kita akhirnya, saya garis bawahi kata dilemahkan, kita akan tertarik dengan peristiwa ini, akhirnya kita jadi kayak kecewa sama Tuhan. Nah, semakin kita dekat sama Tuhan juga, semakin kita akan dimurnikan, entah itu melalui apapun. Pemurnian ini tujuannya untuk supaya kita tadi semakin kita disempurnakan. Semakin kita akhirnya bisa ditemukan terus taat dan setia sama Tuhan sampai akhir. Nah, saya nggak ngerti apa yang Bapak Tian alami hari-hari ini, atau apa yang membuat Bapak Tian mungkin sedang mengalami banyak pergumulan hari-hari ini. Tapi satu hal Bapak, saya percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi Bapak, terlepas apapun yang terjadi. Bahwa Tuhan itu sangat menyayangi. Dan kalau ada Tuhan mengizinkan ujian, ya saya nggak bilang pencobaan, karena pencobaan bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan ujian itu terjadi. Sifatnya hanya satu, untuk memurnikan kita semakin murni dan sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pastor Har. Oke, saya mau tambahkan sedikit ya. Pak Tian, saya menangkap ada dua pertanyaan yang tersirat di dalam pertanyaan dalam pembicaraan, bincang-bincang kita ya. Saya ingin menanggapi pertanyaannya satu persatu supaya lebih sistematis. Yang pertama, tentang Yohanes 2 ayat 4 ketika Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Nah, Pak Tian, Markus 10 ayat 45 mengatakan bahwa karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk
melayani, bukan dilayani tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Konsep Yesus datang untuk melayani, itu hal yang penting yang harus kita lihat dulu, untuk melayani. Yang kedua adalah, nah, ketika anggur itu habis dan menjadi air, ternyata konsep ini nggak masuk ke dalam pribadi Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Kenapa nggak masuk? Dia datang itu untuk melayani, bukan dilayani. Ketika anggur itu berisi, dia dilayani dengan apa? Minum anggur. Jadi itu ada satu konsep yang nggak masuk. Jadi kalau kita mau menjelaskan Bible, explain Bible, itu nggak masuk. Tapi meskipun begitu, Yohanes 2 ayat 5 mengatakan, apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria tidak memahami komentar Yesus sebagai penghalang secara total, tapi silakan buat. Ada 6 tempayan terisi. Waktu bagi Tuhan itu adalah waktu untuk saat di mana dia menyerahkan diri untuk melayani, bukan dilayani. Memang pada momen itu tidak dan bukan saat itu. Itu secara harafiah kita coba untuk menjelaskan secara gamblang ya. Nanti Pak Cesung akan menambahkan sedikit. Nah, yang kedua, saya juga menanggapi pertanyaan, pernyataan dan cerita bagaimana Pak Tian mengalami masalah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, semua teolog di dunia itu memunculkan teori-teori teolog. Paling penting, paling dasar adalah by experience. Hari ini ada open theisme. Hari ini ada yang namanya tidak mengaku bahwa Allah adalah, Yesus Kristus adalah bagian dari Tritunggal. Itu pengalaman mereka. Oke. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin menceritakan pengalaman saya. Pak Tian memilih pengalaman bagaimana dia pernah kecelakaan. Pastor Claudia mengalami pengalaman bagaimana ditinggal ayah terkasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika saya sedang sudah selesai studi teologi ya, saya pelayanan di Bandung. Saya terdeteksi satu penyakit di mana tidak terdeteksi di Indonesia. Saya harus terbang. Januari, saya ingat dengan jelas, 2018, saya didiagnosa nggak jelas, tapi saya pulang ke Medan, akhirnya saya berangkat ke luar negeri. Tanggal 13 Januari 2018, saya harus membuka kepala saya. Dan jujur, saya waktu berbaring di tempat tidur ya, ketika mau masuk ruang operasi, saya hanya bilang begini saja, saya nggak tahu apapun itu, ya udah pasrah, serahkan aja. Dan hari ini saya katakan saya bisa, ya inilah saya, hidup saya, inilah saya, makin gemuk. Nah, ketika tadi Pak Tian bilang COVID ini bla bla bla, saya setuju. Kenapa? Bapak Ibu harus tahu, ketika saya selesai operasi, selama 2 tahun saya mengalami kejang, saya harus minum obat. Tapi dengan COVID ini, saya tidak lagi, karena saya full totally istirahat di rumah. Jadi ketika bilang apakah COVID ini mendatangkan hal yang buruk, enggak juga. Tergantung daripada kita menyikapinya. Sama. Jadi segala hal, kebaikan, keburukan, apapun ujian yang kita hadapi, itu tergantung bagaimana kita melihat, cara pandang kita melihat. Nah, bagaimana bisa mengubah cara pandang kita melihat adalah bagaimana kita melihat sesuai Allah melihat. Itu dia. Bagaimana Allah melihat masalah kita, itu harus kita lihat. Bagaimana caranya? Mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, HPDT, relasi yang dekat. Kalau tidak, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul, ketika Rasul mengalami kecelakaan, penderitaan, dia akan mengutuki Tuhan. Tapi ketika Rasul sudah bersatu hati dengan Tuhan, dia melihat amanat agung Tuhan itu ada di pundak mereka, meskipun mereka dirajam, digantung terbalik, digoreng, mereka no problem, karena memang itu sudah punya hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya adalah kita punya relasi. Pak Tian, Bapak Ibu, saudara-saudara,
saya sendiri juga terus-menerus belajar, step higher than before. Itu Pak, itu bagus dan itu harus. Bagi saya itu. Mungkin Pak Sesio bisa tambahkan tentang konteks ini bukan saatku. Ya, sedikit tanggapan saya mungkin sebagai pengingat untuk kita semua, orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Ketika kita menjalani hidup kita, nggak ada yang gampang. Memang Tuhan udah kasih peringatan itu. Tapi satu hal saya mau ingatkan kita semuanya, di Wahyu 2 ayat keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingatlah selalu kasih yang semula. Bagaimana ketika kita bisa meneteskan air mata hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih yang permulaan, kasih yang membuat kita begitu seperti orang jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Kasih yang semula itu jangan pernah hilang, Pak Tian. Jangan kita juga terlalu melihat kepada orang lain. Kalau kita mau lihat orang lain, dan lihat aja rasul. Tak ada satu rasul pun yang punya kekayaan. Semua mati dalam penderitaan dan kemiskinan. Ya, tidak ada setelah harta, nggak ada yang kaya. Ya. Kalau soal orang lain ya itu biarlah tanggung jawab mereka. Tapi saya pikir bagi kita sendiri pribadi, lepas pribadi, kita harus senantiasa menjaga kasih yang semula itu. Jangan sampai itu terhilang. Ya itu saja. Terima kasih. Pak Tian gimana? Ada yang mau ditanggapi, yang mau ditanya lagi? Menurut saya sih, Pak, Ya, boleh. Masih belum ketemu dengan saya. Paham ya Pak Aryono ya? Ngerti, saya Masih ngerti belum sekali ketemu. Pak. Ngerti sekali. Kebetulan saya orang filsafat dan benar-benar mendalami Ya. Pak. Oke Pak Aryono, makasih banyak. Betul. Teman-teman, saya punya satu orang dosen yang dia memang seorang yang mengajari saya mata kuliah filsafat. Tapi ketika saya bertanya, saya iseng nanya sama dosen ini, Pak, katanya orang filsafat itu selalu punya cara pandang yang negatif memandang firman dan bla bla bla. Ya, kemudian dosen saya hanya bilang begini, betul, filsafat selalu mencoba mengorek sesuatu yang belum pernah dikorek orang. Why, and why. Tapi ketika kita sudah mendapatkannya, jawaban kita akan lebih puas daripada orang lain. Jadi doa saya kepada Pak Tian adalah, silakan bertanya Tuhan itu bagaimana, apa, dan mengapa. Silakan tanya. Tuhan kasih kita kebebasan, tanya saja. Tapi jangan lupa ketika kita bertanya, bawa di dalam doa. Karena hanya itulah satu-satunya saluran langsung kita dengan Tuhan. Silakan Pak, saya juga banyak pertanyaan. Saya yakin Pak Sesio, Pastor Claudia, teman-teman di sini banyak pertanyaan tentang mengapa, dan mengapa. Kita nggak tahu, kita nggak ada jawabannya. Tidak ada jawaban yang memuaskan kita. Karena kita nggak mungkin mengeluarkan kebenaran. Karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mau tahu kebenaran dari Yesus. Saya berdoa Pak, saya berdoa biarlah Tuhan yang menyiapkan jawaban kepada semua orang, setiap orang. Dan saya rindu adalah seperti yang dikatakan Bapak Sesiong, kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu aja sih Pak sebenarnya. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak Aryono. Oke, thank you Pak Tian. Tambahin dikit ya, Pak Tian saat ini itu sedang berada di dalam perkembangan imannya. Saya pernah dengar ada yang namanya stages of faith development oleh Fowler. Itu ada stage 1 sampai 6. Mungkin Pak Tian saat ini ada di 4 atau 5, conjunctive faith, mungkin awareness of perspective ya. Dan itu sangat baik sih. Kenapa? Ketika Pak Tian sudah akhirnya mengalami satu pengalaman yang luar biasa dan menemukan jawabannya, Pak Tian akan lebih dahsyat lagi. Yes. Cinta Tuhannya gitu. Yes. Dan tadi saya tiba-tiba diingetin dengan satu peristiwa Sadrak Mesak Abednego. Waktu tadi Pak Cesium menyampaikan itu, ini ayat yang paling saya suka di Daniel 3 17 sampai 18.
Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi ini kalau misalnya bisa kita simpulkan dua ayat ini, bahkan di dalam api pun aku akan tetap menyembah-Mu. Jadi saya percaya Pak Tian, malam hari ini adalah satu saat atau momen di mana Pak Tian akhirnya akan mulai menyadari atau mulai mempertanyakan banyak hal, atau mungkin udah lama ya mempertanyakan banyak hal, dan itu adalah hal yang baik. Karena semakin kita bertanya, kita akan semakin menggali dan semakin mencari tahu. Yes. Saya percaya ketika Pak Tian mulai menggali dan mencari tahu, Roh Kudus akan menolong Pak Tian untuk mendapatkan jawabannya, dan akhirnya Pak Tian semakin mencintai Tuhan. Malah saya pengen seperti Pak Tian, terus bertanya dan bertanya supaya saya nggak dapat pun nggak apa-apa, yang penting saya bertanya. Saya lebih suka begitu. Dapat insight yang baru malah. Iya, betul. Oke, teman-teman, ada yang mau? Thank you Pak Tian ya. Wah, pengalaman yang luar biasa ini loh. Kita semua masing-masing punya pengalaman deh, punya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kita punya waktu 2 menit. Kita akan selesai pasti selalu jam 9 dan tempat saya sudah hujan lebat begitu ya. Sama. Aku takut mati lampu. Iya, sama. Jadi oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya minta Pastor Claudia untuk memberikan closing statement bagi kita semua untuk tema kita malam hari ini. Oke, thank you. Closing statement. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Immanuel, dan kehadirannya itu menjadi jawaban bagi setiap kita. Apapun yang kita sedang gumulkan hari-hari ini, entah itu tentang iman kita, tentang pertanyaan mengapa ini terjadi dalam hidup kita, atau mengapa Tuhan izinkan saya menjadi seperti ini, dan lain sebagainya. Ketika kita terus mengalami bukan hanya kedekatan, tapi melekat erat dengan Tuhan, dengan Allah Immanuel itu, dan menjadikan Dia yang utama dalam kehidupan kita, kehadirannya akan mengubahkan hidup kita. Itu aja, Pastor Haryo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you, luar biasa ya. Tema Immanuel pada malam hari ini membawa kita untuk lebih dekat, lebih mengenal, lebih memahami siapa Tuhan yang akan kita peringati ya kelahirannya. Baik, sebagai penutup saya minta kesediaan untuk Saudara Johan untuk boleh menutup dalam doa bagi kita semua. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Claudia, pada malam hari ini, Tuhan. Kiranya firman pada hari ini mengingatkan kami bahwasanya penyertaan-Mu itu senantiasa bersama kami, selalu bersama kami sampai pada akhir zaman, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami, selamat istirahat kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.